Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davin Alvino, nomor peserta 100 dan teman saya Rafinza Weldiarsidi dengan nomor peserta 116. Di sini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik benua Asia yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Letak saya. astronomi benua Asia. Benua Asia terletak di belahan bumi utara dan sebagian belahan bumi selatan. Secara astronomis, Asia terletak antara 11 derajat lintang selatan hingga 81 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara atau BBU. Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia. Letak geografis benua Asia. Secara geografis, benua Asia terletak di belahan bumi utara dan timur. Benua Asia diapit oleh dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Afrika, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis benua Asia. Benua Asia juga memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah, dan benua Afrika. Karakteristik benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas yang ada di bumi. Hal ini bisa terjadi karena hampir sepertiga dari luas daratan yang ada di dunia adalah milik benua Asia. Benua Asia terbagi ke dalam 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Utara, dan Asia Tengah. Karakteristik benua Asia. Benua Asia dikenal dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama. Terdapat lebih dari 2.300 bahasa yang dituturkan di Asia, menjadikannya benua dengan keragaman linguistik tertinggi. Beberapa agama besar dunia berasal dari Asia, termasuk Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan Kristen. Karakteristik benua Asia. Ekonomi Asia sangat beragam. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan merupakan negara maju dengan teknologi tinggi, sementara negara-negara seperti India dan Vietnam sedang berkembang pesat. Asia juga merupakan pusat produksi dan perdagangan global, dengan banyak negara yang menjadi penghasil barang-barang konsumsi utama. Karakteristik lainnya. Benua Asia memiliki karakteristik atau ciri khas yang membedakannya dengan benua-benua lain. Berikut beberapa karakteristik benua Asia. 6 dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia ada di Asia. Penghasil minyak terbesar di dunia, yakni negara-negara Arab. Mata pencaharian penduduk mayoritas dalam pertanian, penghasil padi dan gandum. Tempat lahirnya agama-agama besar. Negara-negara kawasan benua Asia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Penduduk benua Asia. Mengutip situs The World Counts, jumlah penduduk di benua Asia mencapai 4,67 miliar pada 2020. Jumlah tersebut diprediksi bisa mencapai 5,26 miliar pada 2050 mendatang. Penduduk benua Asia. Berdasarkan komposisi rasnya, penduduk Asia terdiri dari 3 ras utama, yakni Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Asia Tengah mayoritas penduduknya adalah ras Kaukasoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar penduduknya adalah ras Mongoloid. Asia Selatan sebagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara di Semenanjung Arab, mayoritas rasnya adalah ras Negroid. Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid dan Negroid. Iklim benua Asia. Benua Asia memiliki 5 pembagian iklim. Di antaranya adalah iklim dingin, kontinental, tropis basah, dan iklim gurun. Iklim dingin di benua Asia dapat ditemukan di bagian utara, terutama pada daratan Siberia yang memiliki iklim kontinental, kutub atau iklim subarktik. Wilayah dengan iklim dingin pada umumnya memiliki musim panas yang lebih pendek. Iklim kontinental disebut pula dengan iklim darat dan dapat ditemukan di sekitar wilayah Asia Tengah dan Cina Barat Laut. Wilayah yang memiliki iklim darat adalah Gurun Gobi.
Iklim subtropis basah. Iklim dengan subtropis basah didominasi pada sekitar wilayah Cina Timur yang berada pada garis lintang 250 lintang utara, 350 lintang utara. Wilayah dengan jenis iklim subtropis basah pada umumnya lebih sering hujan dikarenakan adanya pengaruh angin muson tenggara dan Samudra Pasifik. Iklim tropis basah. Iklim tropis basah dapat ditemukan di sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Wilayah yang memiliki iklim ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu di antara 1.000 hingga 2.000 mm per tahunnya. Iklim tropis basah sangat dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan hujan. Iklim gurun memiliki sifat kering, oleh karena itu curah hujan pada wilayah dengan iklim gurun cenderung sangat rendah, yaitu sekitar 250 mm hingga 220 mm per tahunnya. Iklim gurun dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari angin yang berasal dari daerah gurun kering. Iklim gurun dapat ditemukan di wilayah Asia Barat, terutama pada Jazirah Arab dan Asia Tengah di sekitar gurun tropis. Bentang alam benua Asia, dataran rendah bagian utara. Daerahnya mencakup sebagian besar wilayah Siberia yang terdiri dari 3 lembah sungai besar, yaitu Sungai Obe, Sungai Yenisei, dan Sungai Lena yang bermuara ke Laut Es Utara. Akibat pengaruh suhu udara yang sangat rendah dari daerah kutub, ketika musim dingin tiba, muara sungai dataran rendah bagian utara secara otomatis akan membeku. Daerah basin atau cekungan. Wilayah benua Asia terdapat beberapa cekungan di mana cekungan ini kemudian terisi oleh air dan menjadi lautan seperti diantaranya adalah Laut Kaspia, Danau Baikal, Danau Balkas, Danau Urmia, dan Laut Mati. Plato-plato dunia terletak di bagian selatan benua Asia. Daerah ini terdiri atas bantuan kristalin yang tua dan keras seperti granit. Daerahnya mencakup Plato Arabia yang memiliki lereng curam ke arah Laut Merah serta melandai ke arah timur sampai berakhir di lembah Sungai Tigris. Plato Dekan terdapat di semenanjung India, lerengnya yang curam ke arah barat sehingga membentuk pegunungan barat. Plato Yunan membentang mulai dari Shan Status di Myanmar menuju ke arah timur Vietnam dan selatan Malaysia. Lembah sungai besar di daratan Asia juga terdapat lembah sungai atau delta sungai. Delta sungai merupakan daratan yang terbentuk di sekitar hilir sungai di mana terbentuk dari endapan lumpur dan material lainnya yang dibawa oleh air sungai. Salah satu delta yang terkenal adalah delta Sungai Gangga di India, Sungai Yangtze, Sungai Ob, Sungai Huangho, Sungai Amur, Sungai Mekong, Sungai Lena, Sungai Yenisei, dan Sungai Indus. Wilayah gurun dan hutan hujan tropis. Gurun di wilayah Asia sangat luas terletak di India, Cina, dan daerah Timur Tengah. Sedangkan untuk wilayah hutan tropis juga sangat luas di daerah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.